يا رمضان يا رمضان فيك الدعاء يعلو الإيمان طهر العيون ودمعة مشتاق قلبي إليك. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Cek Bicek Misapol TV, apa kabarnya untuk hari ini ya? Kita bertepatan dengan tanggal 18 Maret 2026 atau 28 Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pastinya sehat walafiat kita galo-galonyo ya, baik itu secara fisik, secara pikiran dan juga secara keuangan juga insya Allah ya. Dan yang pastinya ketemu lagi kita untuk menuju buka puasa di anten-anten nunggu buka. Dan untuk sekarang ini sama Cik Okan ya. Dan yang pastinya juga tidak terasa kita sudah di penghujung Ramadan ya. Jadi detik-detik terakhir kita bakal meninggalkan Ramadan dan kita bakal masuk di Lebaran. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya. Tapi sebelum kita lanjut ke tema kita untuk hari ini, yang pastinya Cik Okan terima kasih untuk yang sudah mensponsori anten-anten nunggu buka Pal TV. Ini ada Bank Sumsel Bubble, ada Bank Sumsel Bubble Syariah, ada Pusri, ada Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, PTBA, Catering Shirley, Desi Cake, dan juga Basnas Kota Palembang. Nah untuk hari ini tema kita pastian dengan momen di mana menuju akhir Ramadan ini biasanya yang sering kita lakukan sebagai penutup ya atau closingan ya agar puasa kita sempurna. Ya, dan tema kita hari ini adalah peranan Basnas dalam menyalurkan zakat, infak, dan sodako. Nah, siapa tahu Mang Cek Bicek Misapol TV mencaknya masih bingung nih ya, kira-kira zakatnya ya atau infaknya atau sodakonya sebagai penyempurna puasa kita, pengennya disalur ke cak mano. Nah, maka dari itu langsung baik kita sudah duduk ya sama narasumber kita. Ada Pak Ustadz Ki Agus Ridwan Nawawi SPD IMM. Ya, ini sebagai Ketua Umum Basnas Kota Palembang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya, Cak Mono ini kabar kita? Alhamdulillah baik. Puasanya sejauh ini Cak Mono Pak Ustadz? Alhamdulillah, subhanallah. Sebuah luar biasa. Katanya bolong-bolong Pak Ustadz ya? Iyalah. Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, Mang Cek Bicek Misapol TV, jadi tema kita hari ini adalah sekali lagi peranan Basnas dalam menyalurkan zakat, infak, sodako. Nah mungkin Mang Cek Bicek Misapol TV pernah dengar mungkin Basnas ya kan ya. Nah tapi mungkin biar kenal lebih lanjut lagi, langsung baik kita ke Pak Ustadz Ki Agus Ridwan Nawawi SPDI MM. Silakan Pak Ustadz, mungkin ada Mang Cek Bicek Misapol TV yang caknya pengen kenal lebih jauh dengan Basnas Kota Palembang. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Basnas singkatan daripada Badan Amil Zakat Nasional. Karena wilayahnya Kota Palembang jadi Basnas Kota Palembang. Basnas ini dibentuk oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Ya, dibentuk jadi lembaga. Lembaga yang ngurusi terkait pengumpulan zakat, infak, sedekah kaum muslimin dan muslimat. Jadi dana zakat, infak, sedekah ini dan dana sosial lainnya ini dikumpulkan dari umat Islam, ya, dimanage, dikelola, dan juga disalurkan secara profesional sebagaimana kita aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Ya. Secara syariat dia harus aman karena zakat ini tidak sembarangan harus diberikan kepada siapa. Karena di surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin wal gharim wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab fisabilillah ibnu sabil. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dan juga diatur sejauh mana peranan daripada lembaga ini untuk pendistribusian berbagai program. Kita ada 5 program terdiri dari Palembang Sehat, Palembang Cerdas, Palembang Makmur, Palembang Takwa, dan Palembang Peduli. Kenapa Palembang? Karena kita wilayah Palembang disebut Palembang. Tetapi secara nasional
semua program itu sama. Ada sehat, bantuan kesehatan, ada cerdas, bantuan pendidikan, ada makmur, bantuan modal usaha, ada peduli terkait musibah-musibah, ada juga Palembang Takwa, bantuan terkait keagamaan. Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Basnas hadir untuk meringankan beban kaum duafa. Insya Allah dana zakat infak sedekah ini kalau dikumpulkan jadi satu dari umat Islam akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Saya ingat betul tahun 80-an saya lahir di kampung yang jauh di sana di Oki. Di kampung saya itu tahun 80-an kalau ngaji dulu saya ingat betul bayarnya pakai minyak lampu ya sama beras cantik. Barter ya Ustaz, Barter Iya. untuk bayar guru ngaji. Terus waktu pembayaran zakat di bulan Ramadan, zakat fitrah khususnya, seringkali orang-orang tua dulu kasihkan sama guru ngaji. Seluruhnya kasihkan sama guru ngaji. Jadi saya lihat di guru ngaji itu panen ya. Setiap mau puasa itu, mau lebaran panen. Iya. Jadi numpuk. Iya. Sedangkan di sekitar guru ngaji itu ada orang-orang miskin yang berhak nerima. Iya. Ada janda tua, ada anak yatim piatu, ada orang-orang miskin yang lainnya. Yang mana dia berhak juga. Nah karena ini langsung disalurkan seakan-akan yang berhak hanya guru ngaji saja. Iya. Nah, ini persepsi yang memang dibentuk opini oleh penjajah dulu. Iya. Dana zakat itu kenapa mau dikumpulkan? Langsung disalurkan aja kepada yang berhak menerima. Betul, Iya. tidak salah. Tetapi kalau di-manage yang baik, dikelola secara profesional, insya Allah akan menjadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Bukan hanya bentuk dia sembako, tapi bisa jadi bentuk bantuan-bantuan lain. Ini dibuktikan dengan Basnas ini, Badan Amil Zakat Nasional ini, berdiri baru berapa tahun ini, subhanallah sudah banyak membantu ribuan orang yang sudah dibantu dengan berbagai program. Salah satu contoh misalnya rumah orang itu tidak layak huni, kita bedah rumahnya. Oke. Namanya program RTLH, rumah tidak layak huni. Ya. Ada anaknya yang mau sekolah nggak punya apa-apa, nggak punya biaya, kita bantu dengan program beasiswa. Ada yang sakit tidak punya BPJS atau di luar tanggungan BPJS, kita bantu dengan biaya dana zakat untuk berobat. Ada yang pengen usaha tapi nggak punya modal. Nah, dengan modal dari dana zakat tadi kita kasihkan. Alhamdulillah akhirnya dia punya modal usaha. Banyak sekali, luar biasa manfaatnya kalau dikelola secara profesional. Ya. Makanya cekkan lembaga ini sesuatu yang luar biasa. Saya pernah bilang sama Pak Wali, Basnas ini kalau seluruh ASN kompak bayar di dana zakat profesinya di Basnas dan Basnas mengelolanya secara profesional, disalurkan tepat sasaran, Masya Allah. Orang-orang miskin di Palembang ini akan merasakan betul manfaat daripada saluran zakat infak sedekah ini. Karena Basnas ini bukan hanya bulan Ramadan ngelolanya cekan. Ya. Kita ada namanya zakat profesi, yaitu ngambil zakat daripada gaji-gaji para ASN. Ya. Nah, kalau Ramadan ini kan banyak masyarakat kaum muslimin dan muslimat menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Nah, zakat fitrah khusus hanya di bulan Ramadan. Di akhir Ramadan kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, ya, untuk menyempurnakan ibadah kita, ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Jangan sampai telat. Besok mau sholat, besok baru bayar. Nah, Ya. usahakan jangan nyaroi petugas ya, karena zakat fitrah itu harus disalurkan habis sebelum sholat id. Sebelum sholat itu harus habis. Ya. Kecuali zakat mal. Zakat mal dikumpulkan ya untuk dibuat program namanya program zakat produktif. Jadi dengan zakat produktif tadi kan dia bisa berupa program modal usaha, bisa juga berupa program untuk pelatihan-pelatihan
mustahik tadi, Ya. orang yang berhak nerima, Ya. dilatih supaya dia ada kecakapan Ya. SDM untuk meningkatkan SDM dia, untuk dia merubah nasib dia. Ya. Karena orang-orang miskin ini perlu diselamatkan. Ya. Cara menyelamatkan tadi, mengedukasi mereka, memberi mereka umpan, ya, mereka modal kail, supaya mereka bisa mencari rezeki Allah ini dengan kemampuan mereka. Nah, inilah program-program Basnas yang insya Allah sangat luar biasa. Tentu kami juga butuh masukan-masukan, ya, karena banyak sekali kritik dan saran untuk membangun bagaimana peran Basnas itu tambah efektif, efisien, dan benar-benar bisa merubah dari mustahik, dari menerima jadi muzaki, minimal munfik, Ya. dia bisa bersedekah. Kenapa? Dimodali dari Basnas, dapat usaha, dia berpenghasilan, dia bersyukur kepada Allah, sudah dapat penghasilan, dia berinfak. Ya. Dalam bentuk rasa syukurnya, dia menginfakkan hasil usahanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya, jadi memang bisa dibilang Mance-Bice Mesapal TV. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita tangkap sebenarnya dari Pak Ustadz Kiai Agus Ridwan Nawawi SPDMM ya. Jadi memang pertama adalah zakat infak sodako ini itu sebenarnya harus dilakukan atau disalurkan ke tepat sasaran. Karena balik lagi kita tahu kan banyak kriteria orang-orang yang penerima zakat infak sodako ya. Makanya perlu dilakukan secara profesional ya Pak Ustadz ya. Iya. Kalau kita sebenarnya tidak masalah kalau pengen langsung kasih, cuma takutnya tidak tepat sasaran Benar. ya Pak Ustadz ya. Yang berikutnya juga adalah ternyata bukan cuma zakat baik, tapi ternyata dari hasil zakat infak sodako ini galo-galonyo bisa diatur dan tentunya juga disalurkan ke yang tepat juga Pak Ustadz ya. Dan dalam konteks bukan cuma zakatnya baik, tapi banyak bentuknya. Program-programnya sudah ada juga. Tadi dibilang ada pelatihan, ada juga dibantu buka usaha Pak Ustadz ya. Ada juga pendidikan juga dan segala macam, dan juga masih banyak lagi Pak Ustadz ya. Banyak. Iya, jadi emang makanya Pak Ustadz bilang tadi kalau warga Palembang baik berbondong-bondong, wah itu luar biasa dan Pak Ustadz ya. Banyak uang yang bisa dapat berkahnya juga dan manfaatnya juga Pak Ustadz ya. Nah, kalau untuk di Palembang Dewek, lokasi kantor kita di mana Pak Ustadz? Kantor kita di Kapten Arifai. Di Kapten Arifai. Ya, alhamdulillah setiap hari itu banyak sekali yang ngajukan Ya. permohonan. Memang kita harus selektif. Ya. Tidak bisa setiap orang ngajukan langsung kita setujui. Kita pastikan dulu orang ini berhak menerima apa tidak. Iya, iya. Masuk golongan apa, Iya, asnafnya iya, apa, iya, apa iya. fakir, apa miskin, Iya. apa dia ini Itu pun mualaf. juga masih ada kualifikasinya juga Pak Benar. Ustadz ya. Iya, Kita iya, survei. Iya. Kita pastikan karena kita ada pertanggungjawabannya. Iya. Setiap penyaluran itu kita ada SPJ-nya, pertanggungjawabannya. Iya. Nah, karena banyak sekali orang ini kadang kepengen dapat bantuan, dia berbagai cara mengaku-ngaku miskin kan. Iya, Pak Ya, Ustadz. kalau administrasi bisa dibuat-buat. Iya, benar. Tapi kenyataan di lapangan ternyata dia Iya. belum layak nerima. Oke. Oleh karena itu kami ada namanya verifikasi berupa survei. Nah, hasil survei ini yang menentukan. Nah, dan juga memang ada kategori asnaf fakir ini kan banyak pertanyaan. Kategori miskin itu yang bagaimana, pendapatan yang bagaimana kan? Iya. Memang ada 3 tingkatan miskin tuh. Ada miskin sekali, ada miskin yang standar gitu. Iya. Nah, makanya kita juga melihat kalau dia miskin sekali memang butuh bukan hanya butuh sandang pangan, dia butuh juga mungkin renovasi tempat. Iya. Seperti tadi bedah rumah. Iya. Dan juga butuh juga bantuan kesehatan, mungkin dia kondisi sakit, dan juga dia butuh modal usaha, suntikan. Artinya berbagai program, bukan hanya satu program. Ada orang ini sebenarnya dia ini kategori miskin, tapi bukan miskin betul. Iya. Misal dia ini sebenarnya habis kena PHK, nggak ada kerja. Iya. Nah, sedangkan mau usaha nggak ada modal. Iya. Nah, dia butuh bantuan hanya modal saja. Iya. Kita kasih modal. Oke. Jadi balik lagi ternyata kalau misalnya Mance-Bice Mesapal TV datang di Kapten Arifai, Iya. mungkin bisa cari alamatnya atau Pinggir media jalan. sosialnya. Sebelah. Benar.
di pinggir jalan. Jadi silakan kalau nak datang mungkin bisa nak kasih bantuan. Atau mungkin ada macam-macam seperti yang nak daftar sebagai mungkin penerima ya tadi ada syarat-syaratnya Pak Ustadz Ada ya. formulirnya. Iya, jadi balik lagi ya biar tepat sasaran. Betul. Karena balik lagi cerita Pak Ustadz di awal waktu masih kecil tadi, ada uang-uang yang ya harusnya banyak juga yang bisa menerima Pak Ustadz ya. Iya. Dan mungkin kita juga jingok kondisinya Pak Ustadz. Tadi kan saya Benar. dibilang miskin pun juga ada lagi poinnya Pak Ustadz Iya, ya. ada tingkatannya. Iya, ada pun maaf ada yang mungkin rumahnya buruk, iya kan. Ada yang rumahnya bagus tapi gawean ndak kate. Jadi emang makanya ada fungsi basis itu hadir ya biar tepat sasaran Pak Ustadz ya. Benar. Oke, baik Manca Bicara Bersama TV kita bakal lanjut lagi ya. Jadi kalau Anda bertanya boleh KG telepon di 0711 380022 atau boleh juga telepon WhatsApp kita di 0899 38002220 ya. Jangan kemana-mana, masih di Anten-Anten Nunggu Buko. Ya Ramadan, ya Ramadan, fika ad-du'a ya'lul iman. Acara ini dipersembahkan oleh CBC Bersama TV masih sama ucapkan di Anten-Anten Nunggu Buko ya, yang pastinya untuk hari ini 18 Maret 2026 bertepatan dengan 28 Ramadan 1447 Hijriah ya. Dan untuk Anten-Anten Nunggu Buko Pak TV, ini acara kita disponsori oleh Bank Sumsel Bubble, Bank Sumsel Bubble Syariah, Pusri, Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, PTBA, Catering Shirley, Desi Cake, dan juga ada Basnas Kota Palembang. Dan kita masih dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Ki Agus Ridwan Nawawi SPDI MM, sekaligus juga Ketua Basnas Kota Palembang, dengan tema kita peranan Basnas dalam menyalurkan zakat infak dan juga sodakoh ya. Oke Pak Ustadz, tadi sudah di awal-awal sudah kita bahas ya, perkenalan lah sama Basnas ya itu ya. Nah, pertanyaan juga mungkin timbul nih dari Mang Cek BC Bersama TV ya. Ngapolah kita lebih, ngapo kita alangkah bagusnya zakat infak sodako kita pindah ke Basnas Kota Palembang, Cik. Apa yang manfaat apa yang bisa baik kita diri dewe dapati atau mungkin uang lain juga didapati kalau kita nyalur ke zakat infak sodako kita ke Basnas Kota Palembang? Oke, pertanyaan yang luar biasa Mang Ciokan. Jadi kenapa sih harus ke Basnas gitu ya? Iya. Kenapa tidak langsung sendiri-sendiri? Jadi gini Mang Ciokan. Manusia ini punya ada rasa ujub ya. Iya. Ujub tuh sombong ya. Aku sedekah kepada misalnya wak bibi kita atau ponakan kita. Iya. Nah ini zakat aku, nah ini infak aku, Wici. Nah dek, ponakanku. Nah, terima. Suatu saat kita tadi pengen minta tolong sama wak bibi kita yang sudah kita kasih bantuan tadi. Zakat apa itu, zakat atau infak atau sedekah. Kita minta tolong sama ponakan kita. Ponakan, mamang nih minta tolong. No, mang, aku nak baca mang, aku ada gawe. Bebangkel kita. Woi kau nih. Aku minta tolong sekali, kau tiap lebaran kunjuk zakat infak sedekah. Lagi bebangkel. Iya. Nah, itu satu. Iya. Jadi pahala kita sia-sia. Ya benar. Lewat baik maksudnya. Kita memberi tadi karena minta pujian manusia. Iya. Yang kedua, kalau kita langsung ngenjuk, ya batas misalnya kita ngenjuk 100.000, ya 100.000 itulah dia dapat ya. Iya. Sedangkan ponakan kita tadi mestinya dapat beasiswa. Iya. Nak bayar kuliah, nggak cukup duitnya. Iya. Nah, ada lembaga nih. Iya. Lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat secara profesional. Kita diaudit, kita laporkan berapa pendapatan, berapa pengeluaran, semua terukur. Uang masuk melalui rekening, uang keluar melalui rekening. Penyalurannya juga ada SPJ-nya, ada buktinya, baik itu foto, tanda tangan, dan lain sebagainya. Iya. Bantuan-bantuan apapun disaksikan semua, ada saksi. Ya. Kenapa harus melalui lembaga yang resmi? Iya. Nah, ini dia. Pertama, menghilangkan rasa kita ujub tadi. Iya. Kan tujuan kita mengeluarkan zakat infak sedekah tadi, niat kepada Allah. Iya. Nawaitu an ukhrija zakata mali lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri lillahi ta'ala.
Karena kita mencari ridho Allah. Iya. Kita tidak usah mikir kalau sudah masuk melalui lembaga mau nyalur kemana, kita yakin Ya, lembaga ini akan resmi. Kalaupun lembaganya berbohong, tanggunglah dewek dia Iya, dosanya, iya. dosa dunia akhirat. Iya. Dia pasti akan dikelola secara profesional. Ya. Saya ceritakan tadi ada 5 program COKAN. Palembang Cerdas, Palembang Sehat, Palembang Makmur, Palembang Takwa, dan Palembang Peduli. Iya. Dengan adanya program tadi, yang kepohonan tadi kita seharusnya cuman kita kasih cuman 100.000. Nah, kita bisa request ke Basnas. Iya. Namanya zakat muqayyad. Dia bisa merequest, mengusulkan. Iya. Pak Basnas, saya punya ponaan. Dia layak dibantu masuk kategori miskin. Dia pengen menyelesaikan biaya sekolahnya. Pendidikan ya. Iya. Bisa diusulkan. Nanti Basnas keluarkan. Kenapa Basnas bisa bantu? Karena dari sekian ribu orang, ratusan ribu orang ngumpulnya ke Basnas. Iya. Ada 50.000, ada 10.000, ada 100.000, ada 200.000 ngumpul. Akhirnya banyak. Iya, iya. Dengan banyak tadi, subhanallah, kita bisa apa saja COKAN. Iya. Beasiswa, bangun rumah, bedah rumah, ngasih modal. Apalagi sangat gampang sekali. Karena uangnya ngumpul jadi Iya, satu. iya. Coba nyebar sendiri-sendiri. Sepelembang ini nyebar. Iya. Memang banyak masyarakat Palembang bayar zakat fitrah. Berapa jumlah masyarakat Palembang? Ada hampir 2 juta. Iya. Katakanlah 1 juta. Iya. Kalau dikumpulkan di Basnas, subhanallah. Saya nggak bisa bayangkan berapa banyak uang yang terkumpul Iya. akan menyelesaikan masalah sosial masyarakat. Iya. Ya, bisa kalau dana infak itu bisa kita bangun jalan, Iya. bisa bangun jembatan, kita bisa bangun fasilitas umum lainnya. Kalau dana infak, Iya. tapi kalau dana zakat di surat At-Taubah ayat 60 hanya untuk 8 golongan itu, Iya, iya, tidak iya. bisa yang lain. Nah, jadi kekuatan berjamaah Iya. ini di atas segalanya. Iya. Makanya kita diajarkan sholat berjamaah. Iya. Semuanya berjamaah. Rame-rame, Kenapa? maksudnya. Barokah jamaah itu besar. Benar. Makanya Allah membalas ya berlipat-lipat, 27 kali lipat bagi kita sholat berjamaah. Iya, tuh. Nah ini berinfak bersedekah juga berjamaah. Insya Allah selesai masalah apa yang Ya. dibutuhkan dari satu kawasan misalnya yang memang di sini banyak orang miskin. Bisa kita bangun satu kawasan itu menjadi kawasan yang tidak miskin lagi. Iya, iya. Sangat mudah sekali kalau memang dikelola secara profesional dan masyarakatnya percaya. Ini jadi suatu kekuatan yang luar biasa. Jadi orang-orang yang tadinya ya mohon maaf yang tidak bisa tidak bisa secara ekonomi apapun ya, secara SDM juga lemah, kita bantu. Iya. Kita angkat derajat mereka. Iya. Kita bantu apa yang jadi kebutuhannya. Rumahnya kita perbaiki. Dia wawasannya ada kita sekolahkan. Iya. Kita kursuskan. Iya. Habis itu kita kasih modal. Iya. Habis itu kita carikan lapangan pekerjaan. Iya. Subhanallah. Itu. Ini luar biasa, Cep. Oke. Nah, kalau misalnya Pak Ustadz, Mang Cebi-Cebi Sapal TV, kalau pengen menyalurkan zakat infak sodakohnya melalui Basnas, apakah datang langsung kita bawa fisiknya zakat atau mungkin infak sodakohnya yang lain-lain, atau bisa juga lewat kekinian ya online macam mana Pak Ustadz? Jadi Basnas Kota Palembang membentuk unit-unit. Tidak mesti harus datang ke Basnas Kota. Kita ada unit-unit namanya unit pengumpul zakat infak sedekah. Adanya di mana? Di masjid-masjid. Oke. Ada di mana? Di musola-musola. Oke. Ada di mana? Di sekolah-sekolah yang sudah terdaftar. Ya. Di yayasan-yayasan yang sudah terdaftar. Silakan melalui mereka. Yang terdekat, masjid terdekat. Tanya masjid itu, sudah terdaftar di Basnas belum? Ya. Apa bukti terdaftarnya? Dia ada nomor UPZ, unit pengumpul zakat infak sedekah. Oke. Silakan bayar zakat fitrahnya, zakat malnya di masjid atau Ya. musola yang terdekat atau di sekolah yang sudah terdaftar. Nah, COKAN. Sekarang kami lagi ngejar program Jumat Berkah untuk sekolah-sekolah. Ya. Insya Allah ini programnya sangat dahsyat. Ya.
Jadi kita memberdayakan anak usia dini gemar sedekah. Iya, Ah, iya. nggak usah tiap hari sedekahnya, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat, benar. Namanya Jumat Berkah. Iya. Nah ini kita sedang bentuk UPZ di sekolah-sekolah. Mhm. Baik itu SD, MI, SMP, MTS, Aliyah maupun SMA. Iya. Kenapa kita bentuk di sekolah-sekolah? Karena sekolah ini kan tempat anak-anak belajar. Iya. Nah mereka bukan hanya dididik pengetahuan saja, dididik secara emosional agama juga. Iya, betul. Bagaimana dia peduli sosialnya, bagaimana dia peduli sesamanya kepada orang-orang yang tidak mampu. Yuk setiap hari Jumat diajak namanya Jumat Berkah. Iya. Seberapa pun dia ngasih, mau 50 perak, 1000 perak Iya, dikumpulkan. Tapi iya. kan dikumpulkan dari sekian ribu siswa-siswa sepalembang. Iya. Oh ini luar biasa. Iya, betul, betul. Akan jadi satu kekuatan yang luar biasa dengan kekuatan ngumpul setiap hari Jumat ini Iya. akan menyelesaikan masalah-masalah anak-anak yang tadinya tidak mampu membeli mungkin sepatu, Iya, mungkin peralatan sekolah, tas, Pak Ustadz, ya. peralatan sekolah, kita selesaikan semua. Iya. Masya Oke. Allah. Jadi emang insya Allah pasca Lebaran ini lagi digerakkan untuk program UPZ yang sekolah ya, Pak Ustadz, Sekolah, ya. ya. Karena benar sih kalau zaman kami dulu, Pak Ustadz ya, tiap Jumat tuh ngambil infak sodako. Nah, Ya, walaupun memang benar kata Pak Ustadz, ada yang 1000, ada yang 500 di zamannya Pak Ustadz Iya, ya. iya. Tapi tidak masalah kalau dikumpul ke satu sekolah, baik. iya. Itulah banyak nian subhanallah Iya. Pak Ustadz ya. Sudah satu sekolah Iya. dikumpulkan di Basnas. Nah, sudah betapa. Kalau selama luar ini biasanya. kan hanya sekolah tuh bergerak sendiri-sendiri. Iya, benar, benar. Nah sekarang dikoordinir, Iya, lebih iya, besar iya. lagi yang koordinir, Iya. Basnas Kota Palembang. Dari sekolah ini ngumpul ke sekolah ini, jadi kekuatan yang luar biasa. Nah itu ya. Oke, jadi memang ya itu alasan kenapa kita juga harus ya infak zakat sodakonya di Basnas karena jelas juga ya Pak Ustadz ya, terkoordinir dengan baik juga dan yang paling penting lah ngumpuli jadi sikok di satu titik dan itu benar-benar faedahnya manfaatnya luar biasa Luar Pak Ustadz ya. Oke, nah kalau mungkin ada Mang Cipi Smart TV yang masih kayak maaf Pak Ustadz ya, mungkin masih sedikit ragu-ragu lah. Cak mano dengan transparansi pengelolaan Ya. dana Basnas ini Pak Ustadz? Jadi gini, pemirsa yang dirahmati Allah, kami setiap tahun ada audit. Iya. Pertama di audit KAFI, yang kedua audit syar'i. Audit KAFI itu secara administrasi uangnya lari kemana dan masuk dari siapa dan disebarkan melalui program apa. Dan syar'i itu tepat sasaran enggak sesuai syariat Islam apa tidak. Iya. Nah ini semua ada bentuk laporannya dilaporkan kepada, karena kita atasan kita wali kota ya ke wali kota. Ya ada atasan kita kalau dia gubernur provinsi ya ke gubernur. Gubernur. Kalau dia pusat ke presiden. Iya. Nah, pengawasan-pengawasan ini untuk menjaga profesionalitas. Iya. Yang kedua, setiap kita melakukan pengumpulan itu kita ucapkan kepada yang memberi, Iya. yaitu berupa doa. Jadi perintah Allah, khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim sakana lahum. Kita ngambil zakat infak sedekah dari fulan bin fulan untuk membersihkan hartanya agar suci dan kita doakan mereka supaya hartanya bersih dan berkah. Kita salurkan kepada 8 asnaf tadi. 8 golongan tadi. Iya. Nah, membuktikannya tersalurkan apa tidak? Lihat di medsos Basnas. Oke. Kita ada medsos, ada Facebook, ada Instagram, ada semuanya. Iya. Yang kedua kita ada laporannya. Baik itu tertulis maupun secara kita ada terbitkan majalah Iya. untuk kita sebarkan kemana program-program ini. Dan juga kita ada program-program bersama wali kota, bersama pemerintah kota, ya, bersama dengan mitra-mitra kita. Kita banyak sekali MOU dengan seluruhnya yang kita ajak, baik itu BUMD, baik itu mitra-mitra strategis lainnya, seperti kita kerjasama dengan Telkom, Iya. dengan Pegadaian, kita kerjasama dengan Dandim, kita bekerjasama dengan kepolisian, baik itu Tabes maupun Polda, kita kerjasama dengan
BTN, kita kerjasama dengan perbankan, Ya. seluruh yang bisa kita kerjasamakan demi kebaikan, Ya. ya, untuk mengangkat nama citra Basnas dan untuk memudahkan menyebarkan program-program ini, kita bergandeng tangan. Ya. Tidak bisa kita sendirian. Ya. Inilah untuk meyakinkan orang Ya. bahwa dana zakat yang terkumpulkan tadi tersalurkan Ya. dengan berbagai program. Nah, mereka bisa melihat, oh, Basnas ini nyalurkan bentuk program apa? Bedah rumah. Ya. Program apa? Beasiswa. Ya. Program apa? Palembang Cerdas, Ya. bantuan sekolah. Palembang Makmur, bantuan modal usaha. Ya. Palembang Peduli, ada orang kena musibah, kita kerjasama dengan Pak Camat, kerjasama dengan Pak Lurah, kerjasama Pak RT. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk transparansi supaya baik itu unit yang terkecil yaitu RT mengetahui kalau ada masalah, ada butuh bantuan sosial, ada Basnas. Iya, betul. Nah, Belum lagi juga tadi kita sempat cerita secara off air juga, pengauditannya juga secara profesional ya Pak Ustadz ya? profesional. Iya, saking bener-bener apa tadi ada dua ya Pak Ustadz Ya, sempat cerita audit ya? KAF dan audit syar'i. Iya tuh, walaupun mungkin secara administrasi aman, yang syar'inya belum tentu nih, Belum ya, tentu. karena seketat itu untuk pengauditannya Iya, DWI ya Pak karena Ustadz ya? kami menganut 3A, aman syar'i, Ya. secara syariat ini karena dana umat ini harus tepat sasaran. Iya, Sudah diatur oleh Allah di surat At-Taubah ayat 60 itu. Yang kedua, aman regulasinya pas. Karena ini dimbek dari wong Palembang, disalur ke wong Palembang juga. iya, tidak ada Tidak mencar bisa tidak mencar dimbek jauh ya Pak Palembang Ustadz ya? nyalur ke Jakarta, tidak kena. Iya, iya, Tukhadzu min agniyaihim wa turaddu lil fuqaraihim. Iya. Dimbek dari wong kaya di Palembang disalur ke wong Palembang. Iya. Oh, mak mana Ustaz KTP Banyuasin, Iya, Basnas. iya, Nah, betul. Ya, oke. aman syar'i, aman regulasi sesuai KTP Palembang, Iya. dan aman NKRI. Iya. NKRI secara nasional aman. Tadi sesuai rules, sesuai dengan Rule. apa yang diajarkan di Islam juga Pak Ustadz ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita di Palembang ya Palembang, tidak ada Palembang. muter ke luar Palembang Pak Ustadz ya. Wong Oke, Palembang oke. masih banyak yang butuh. Iya itu dia. Oke, baik Macam Bismillah TV kita bakal lanjut lagi ya. Masih bahasan kita tentang peranan Basnas dalam menyalurkan zakat infak dan juga sodako. Jadi tetap sama kami masih di anten-anten Nunggu Buko. يا رمضان يا رمضان فيك الدعاء ويعلو الإيمان تمر عيون Acara ini dipersembahkan oleh Mancing Bersama TV masih balik lagi di anten-anten Nunggu Buko ya, dan masih tema kita hari ini adalah peranan Basnas dalam menyalurkan zakat infak sodako, dan masih sama narasumber kita ya, Ketua Basnas Kota Palembang Pak Ustadz Ki Agus Ridwan Nawawi SPDI MM ya. Dan yang nak bertanya-tanya juga boleh kita di segmen terakhir di 0711 380022 atau di telepon WA kita juga boleh 0899 380022 terkait Pak akhir Ramadan ini ya, zakat infak sodako ini ya benar-benar menjadi penutupan ya, closing kita di bulan Ramadan ini. Tapi untuk zakatnya ya, zakat fitrahnya ya Pak Ustadz ya. Iya. Tapi kalau infak sodako everlasting ya. Nah, kita lanjut lagi Pak Ustadz. Ya. Mungkin ini ngerangkum dari sekian banyak Pak Ustadz ya. Mungkin masih banyak Mang Cik Sapal TV yang mungkin masih belum nge apa bedanya atau pengertian ya mungkin ya dari zakat. Zakat pun juga ada zakat fitrah, ada zakat mal, kemudian dari infak juga dan sedekah. Dan mungkin masih banyak kita-kita ini yang kurang yakin ketika pengen ngeluar ke itu Pak Ustadz. Iya. Karena tadi kita sempat cerita secara off air, banyak keraguan, ada juga yang mungkin aku cak mana ya nak ngeluarkan infak sedekah nih, aku pun juga Betul. butuh ya kan. Atau kita pengen zakat lebih dari 2,5 kilo tadi Pak Ustadz, cuma ya kita susah ceritanya. Nah, kira-kira mak mana caranya biar kita tuh apa ya Pak Ustadz ya? Yakin dengan Apa yang kita keluarkan. benar nih Anca itu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Jadi gini, Cek Okan. Kembali lagi kepada keyakinan. Kalau dalam agama disebut keimanan. Iya. Beragama itu harus yakin itu menguatkan kita bahwa apa yang kita kerjakan semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekecil apapun. Iya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun. Nah, itu pertama harus yakin. Memberi ya. Infak apa sedekah, apa zakat itu karena kita yakin
bahwa itu adalah perintah Allah. Iya. Kalau kita tidak yakin, tak galak kita nak ngeluarkan. Iya. Kenapa? Harta aku nian. Iya. Aku nyari capek berkeringat. Iya. Ngapa nak ninjuk ke orang lain? Iya. Nah, akhirnya. Iya, iya. Aku tidak ngambil hak orang lain. Aku usaha. Aku berkeringat. Usaha aku nian. Ngapa nak dibagi orang lain? Alah Iya. kelamak orang lain. Iya. Nah, tapi Allah ya Iya. perintahkan kita di surat Al-Zariyat ayat 103. Iya. Wa fi amwalihim hakun lisailin wal mahrum. Mhm. Di harta kita yang kita dapatkan dengan berkeringat, dengan susah payah, itu Allah titip. Iya. Harta kita itu untuk uang fakir dan miskin. Iya. Wa fi amwalihim hakun lisailin wal mahrum. Di harta kita yang kita dapat itu ada hak orang lain. Iya. Hak siapa? Orang yang meminta dan yang tidak meminta. Iya. Nah, ada yang meminta langsung, ada yang tidak meminta. Yang tidak meminta ini, yang mungkin dia kondisinya malu karena minta-minta, tapi dia kondisi susah. Iya. Nah, ini perlu lembaga ini kan. Iya. Nah, jadi zakat itu hukumnya wajib Mhm. bagi yang sudah mencapai haul dan nisab. Iya. Apa itu haul? Haul itu hartanya sudah 1 tahun. Mhm. Nisab itu apa? Batasan minimal harta dia yang wajib dikeluarkan. 85 gram emas. Nah, itu wajib. Wajib itu dilakukan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Dosa. Iya. Ada yang namanya infak. Nah, Iya. infak itu harta yang kita keluarkan di luar zakat. Ya, artinya sunnah. Iya. Dia sunnah. Mau keluar, mau kasih berapa persen aja. Dia tidak kena haul dan nisab, dia tidak batasan. Iya. Suka-suka kita. Mau 100% ngasih, mau 20%, Iya. mau berapa persen dari harta kita bisa infakkan. Iya. Sodakoh. Nah, sodakoh ini bisa berupa barang maupun berupa bukan barang. Iya. Tabassumu sodakoh. Senyum itu sodakoh. Mhm. Uang nyingok kayak gitu. Nah, Senyum. tapi merengut. Iya, iya, iya. Tapi benar tuh Pak Ustadz, ya. Sedek dong. Iya, iya. Tapi yang senyum terus. Wah, Ada. sampo stres ya Pak Ustadz, ya. Iya, itu. iya, iya, iya. Iya deh. Aisyah, aku nak sedekah senyum ya boleh silakan. Silakan, iya, 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 Ya, iya. nak sedekah senyum boleh, tak Iya, jadi iya, masalah. Iya, iya, iya. Aku nak sedekah tenaga Ustaz boleh. Iya, iya. Aku nak sedekah berdoa Ustaz boleh. Iya. Mendoakan wong yang susah. Ustaz, aku nak sedekah apa istilah tuh meringankan beban orang lain apa berupa doa. Sekarang lagi perang antara Amerika dengan Iran. Iya, Kita iya, doakan iya, supaya iya, iya. Iran menang. Iya, Boleh. Boleh, terserah ya. Ustaz, Iya, iya, iya. aku nak sedekah supaya aku punya ponakan dia lulus PNS. Boleh. Iya. Nah, jadi sesuatu yang menyenangkan orang lain. Nah, ya, itu namanya Bukan itu berupa harta saja. Iya. Namanya kebaikan Iya. dari diri kita. Baik itu berupa tenaga, pikiran, sumbang saran, nasihat, doa, senyum, itu pun sedekah. sedekah. Infak sedekah. Jadi zakat, infak, sedekah. Jadi apapun yang kita berikan nilainya karena Allah, kebaikan-kebaikan. Karena pada dasarnya kita ini tidak punya apa-apa. Iya. Ceokan. Kita hadir di dunia ini zero, kosong. Iya. Kembali juga harus zero. Iya. Tidak ada yang harta yang kita bawa. Iya. Kita akan tinggalkan. Akan jadi warisan harta Iya. itu. Iya. Ya. Kita akan menghadap Allah, yang kita bawa adalah bekal kita, Iya. amal soleh. Iya. Iman dan amal soleh. Inilah yang akan kita bawa menghadap Allah. Dengan kain kafan. Iya. Kain kafan pun hancur. Iya. Kita akan menghadap Allah apa? Amal soleh kamu di mana selama kamu hidup di dunia? Ini akan ditanya oleh Allah. Kau hidup 80 tahun, sudah amal soleh apa yang kau kerjakan di dunia? Iya. Apa kau menyusahkan orang lain? Apa kau nyenengkan orang lain? Iya. Nah, tanggunglah amal gitu Iya. selama di dunia. Mungkin di dunia kita bisa bohong di hadapan orang banyak. Iya. Kita mungkin bisa menipu, Iya. kita bisa ini, tetapi di hadapan Allah Iya. tidak bisa. Allah alaihissallahu biahkamil hakimin. Pengadilan Allah itu Iya. sangat adil. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, infak sedekah harus kita yakini apa yang kita berikan kepada orang lain, sekecil apapun itu, Iya. akan Allah balas berlipat-lipat. Ya,
Masalul ladzina yunfiqu fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik itu berupa zakat, infak, sedekah, Allah akan balas 7 kali lipat, dan setiap 7 kali lipat itu 100, berarti 700 kali lipat. Subhanallah. Oke. Tapi jangan pernah kita berharap. Kita berharap cuman ridho Allah. Iya. Nanti kita tunggu balasan. Nanti Allah pasti maha tahu apa yang kita butuhkan. Jadi ikhlas karena Allah, berikan karena Allah. Karena ceokan berbagi itu subhanallah kata Rasulullah. Ya. Dengan kita banyak sedekah, mungkin kita lagi susah. Iya. Usaha kita lagi sepi. Apa-apa kita lagi susah. Untuk menghilangkan kesusahan itu, senangkan dulu orang lain. Iya. Bagi harta kita yang ada. Karena pernah salah satu sahabat Nabi yang nama Sa'ban, dia menyesal. Padahal Sa'ban ini bukan berbuat salah. Iya. Dia menyesal. Kenapa dia tidak bersedekah, berinfak 100%? Iya. Karena pada suatu ketika dia berjalan menuju masjid, ada orang yang dilihatnya kedinginan. Dia kasih mantel dia yang biasa, bukan yang bagus. Iya. Yang kedua, di saat ada orang fakir miskin, lagi dia makan, dia bagi 2 makanan tadi. Iya. Ya. Dia merasa menyesal. Ngapa tidak galonya? Iya. Ngapa tidak ninjak ke galo? Ternyata pahala yang Allah tampakkan di saat dia berbagi tadi besarnya luar biasa. Iya. Nah kadang kita kan uang kita cuma ada 100.000 nih. Iya. Ada teman kita butuh nih, Iya. banget butuh sekali nih. Iya. Tolonglah aku minjem duit, aku butuhnya. Aku kalau tidak baca ini, aku tidak baca ujian ini kira-kira. Iya. Kita nih butuh juga sebenarnya. Iya. Uji kita ya sudah, aku bantu, tapi tidak baca galonya, aku butuh juga. Kita bagi 2 Iya. Kalau 50, aku 50. Iya. Memang di saat itu dia terbantu tapi 50%, tapi tidak menyelesaikan masalah. Iya. Mesti tadi kita tunjuklah 100%. Iya, selesai. Selesai deh masalahnya. Tapi kan kita saat butuh. Tapi kan saat ini sangat yang paling butuh kan bukan kita, dia. Iya. Kenapa tidak kita kasihkan 100%? Iya. Walaupun uang itu habis sebenarnya. Iya. Nah, karena kata Rasulullah, ya, orang yang dirindukan surga itu adalah memberi makan orang yang kelaparan. Nah, kalau kita kaitkan dengan infak sedekah, orang yang paling baik sedekahnya di saat orang lagi membutuhkan. Nah, di saat dia ada masalah, butuh nyelesaikan bayar hutang. Aku ini punya hutang 1 juta. Kalau tidak aku bayar ini, aku bakal macam-macam lah. Iya. Kita dia ada 1 juta. Iya. Kita memang butuh, tapi tidak tahu butuhnya kapan. Iya. Sudah janganlah dulu dia 1 juta. Iya. Nah, itu yang cerita sahabat tadi, Sa'ban tadi. Dia menyesal, ngapa tidak nunjuk ke galau wong miskin tadi. Iya. Roti yang ngebagi, ngapa nak bagi 2. Iya. Terus ada wong kedinginan, ngapa tidak nunjuk ke yang bagus, aku nunjuk ke yang biasa. Padahal apakah sahabat tadi berbuat salah? Tidak. Iya. Dia sudah berbuat baik, tetapi dia menyesal, ngapa tidak 100%. Tadi, Nah, benar. makanya kita berinfak bersedekah jangan 2,5%. Iya, kalau bisa Kalau baca lebih. 100%. Iya. Woi, saat habis harta gitu. Sudah 50% merah. Iya. Nah, 50% masa ini kan yakin dah. Iya. Yang surat Al-Quran tadi, masalul ladzina yunfiqu, Allah akan balas 700 kali lipat. Iya. Subhanallah. Yakinlah saudara-saudara sekalian. Iya, itu dia. Apa yang kita berikan, kata Rasulullah, akan dibalas. Ya, mana qasmalun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan berkurang harta kita, kata Rasulullah. Iya. Bahkan bertambah. Barokahnya bertambah. Iya. Insya Allah harus hakul yakin. Apa yang kita berikan, sekecil apapun, akan dapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia benar Nian ya. Jadi sekali lagi harus yakin apapun yang kita keluarkan, walaupun sekecil apapun, itu dibalas Allah. Berlipat-lipat. Benar berlipat-lipat, apalagi yang besar. Apalagi yang besar. Itu apalagi pas Nian besar, tapi momennya kita juga lagi susah juga. Wah, itu insya pas Allah. Nian. Iya. Uang butuh, kita lagi susah. Itu benar dia, kali benar gitu Nian. kan. Ya, oke. Tapi masih juga sekali lagi untuk Ante Nunggu Buku, kita terima kasih buat Bang Sumsel Bubble ya, Bang Sumsel Bersyariah, Pusri, Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, PTBA, Catering Shirley, Desi Cake, dan juga Basnas Kota Palembang ya. Nah Pak Ustadz, kalau
di Basnas Kota Palembang dewe, kalau misalnya yang pengen zakat, infak sodako, mungkin ada apa sih kita bilangnya Pak Ustadz teh? Mungkin ada sekian, misalnya zakatnya sekian, atau zakat mal sekian, zakat fitrah sekian, zakat mal sekian, Ya. infak sekian, sodako sekian, macam mana Pak Ustadz itu? Hasil musyawarah MUI, Kemenak, dan para ulama, kemarin kami sepakati untuk zakat fitrah itu minimal makanan pokok yaitu 2,5 kilo beras untuk zakat fitrah. Tapi bisa diuangkan yaitu senilai 37.500. Ya. Itu kalau zakat fitrah. Ya. Silakan dibayar di masjid atau musola yang terdekat. Ya. Karena pasti tidak jauh dari rumah kita ada masjid musola. Ya. Mereka juga Ya. ada tim di yayasan di sana. Ya. Ya sudah kita SK-kan, rata-rata masjid Palembang ini sudah hampir 1.000 masjid sudah kita SK-kan. Ya. Insyaallah bagi masjid atau musola yang belum di SK-kan Basnas, segeralah Ya. kita bisa SK-kan segera. Terus untuk zakat mal, nah zakat mal ini saya harapkan dari para masjid musola jangan dia bagikan habis. Ya. Ini dijadikan zakat produktif untuk setelah Lebaran. Ya. Nah, zakat fitrah harus habis. Ya. Tapi zakat mal dikumpulkan dulu. Ya kalau lumayan, tapi kalau memang sedikit ya sudah bagikan saja. Ya. Nah, kalau misalnya lumayan bisa dijadikan zakat produktif tadi, Ya. bisa menolong orang. Ya, lebih bagus lagi malah Lebih Pak Ustadz bagus ya. lagi. Terus setelah Ramadan jangan berhenti. Orang miskin ini masih banyak butuh bantuan sama kita. Ya. Itu bisa kita maksimalkan infak sodakohnya. Mungkin zakatnya rata-rata umat Islam ini kepengennya di bulan yang penuh berkah, Ya. bulan Ramadan. Ya. Tapi di luar Ramadan Ya. seakan-akan stop, Ya. nggak ada lagi. Ya, Kan ya, ya. Ramadan lah lewat. Ya. Jadi masa kita berinfak sodako hanya bulan Ramadan? Ya. Nah bulan-bulan yang lainnya ya tentu kita teruskan. Ya. Tradisi yang baik, kerjaan yang baik, ini terus Ya. kita. Oke, itu. Jadi sekali lagi untuk zakat fitrah itu 2,5 kilo Pak Ustadz ya? Ya. Iya, dan itu makan pokok, tapi zakat malnya itu 37.500 Pak Ustadz ya? Zakat fitrah kalau di duit Iya, kalau di duit ke ya maksudnya. Ya. Oke, nah dan ada zakat malnya juga tadi. Dan jangan lupa setelah Ramadan, infak sedekahnya juga tetap berjalan Pak Ustadz Tetap ya? berjalan. Dan berapapun ya Pak Ustadz ya, sebebasnya Berapapun. ya. Kalau perlu minimal 50% lah. Nah, boleh. Insya Allah ya, kalau emang ada rezekinya, boleh ya. Apa salahnya Pak Ustadz ya? Iya. Karena insya Allah dengan keyakinan kita sudah dijanjikan Allah akan berkali-kali lipat akan dibalas Allah ya. pasti janji Allah itu Oke. tidak pernah Benar, meleset. itu nih setuju Nian ya. Yakinlah janji Iya. Allah tidak akan pernah meleset. Nah itu dia. Kalau macam itu Pak Ustadz mungkin ada penutup kita Boleh? atau juga mungkin kesimpulan pengen disampaikan plus juga mungkin aja masyarakat kita Kota Palembang, Mancibicip Sapal TV untuk ya berzakat ya Basnas. infak sodako juga di Basnas Kota Palembang. Silakan Pak Ustadz. Pemirsa yang budiman, jangan lupa harta yang kita dapatkan, harta yang kita kumpulkan akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban di yaumil qiyamah nanti di akhirat. Dari mana hartamu? Untuk apa hartamu? Mari kita cerdas. Harta yang kita dapatkan harus jadi amal soleh kita. Kita harus jadikan harta yang kita dapatkan itu apapun, berupa gaji, berupa hasil usaha, kita keluarkan untuk orang-orang yang berhak nerima, yang Allah titipkan. Di harta kita ada hak orang lain. Kita keluarkan, jangan tidak kita keluarkan. Kalau kita tidak keluarkan sama saja memakan harta orang lain. Nanti harta inilah yang akan menolong kita. Dia akan bersaksi di hadapan Allah. Fulan bin Fulan selama hidupnya dia sering membantu orang. Dia sering mengeluarkan zakat infak sedekah. Dia sering berbagi kepada orang lain. Harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan. Harta yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik itu fakir miskin, anak yatim, janda-janda tua, janda-janda muda, yang pokoknya yang membutuhkan. Musola, pesantren, masjid, semua panti asuhan yang mereka membutuhkan bantuan kita, segerakan. Ya. Karena kalau harta ini kita kumpulkan dan tidak pernah kita alirkan, kita sedekahkan, kita infakkan, dia akan menjadi beban kita di akhirat kelak. Kenapa? Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yuk kita
berpikir cerdas. Jadikan harta kita ini menjadi amal soleh kita. Iza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholih. Sedekah jariyah. Nah, kepengen kita walaupun kita tidak ada di dunia ini, tapi amal soleh kita mengalir terus. Kalau ada orang lagi bangun masjid, ayo jangan dibiarkan. Ada orang bangun pesantren, ayo ikut. Semampu kita. Ya. Ada anak, ada panti asuhan, ayo. Ada orang mau bangun sumur, ayo. Ada masjid yang pengen bayar listrik yang tidak terbayar, dibayari. Ada masjid atau musola yang pengen bayar PLN, bayari. Bayar PDAM, bayar. Semuanya. Ada orang yang butuh bantuan, apapun itu. Jangan kita hanya jadi penonton. Mari kita jadi pemain. Tidak akan berkurang, kata Rasulullah. Harta yang kita infakkan, kita sedekahkan akan bertambah. Allah ganti berlipat-lipat. Hakul yakin. Bagi pemirsa yang budiman, mari percayakan zakat infak sodakonya di Basnas Kota Palembang. Kita akan kelola secara profesional. Kita akan bertanggungjawabkan dunia akhirat. Kita akan buat program-program yang memberdayakan, yang menjadikan orang-orang yang tidak mampu tadi keluar dari zona kemiskinan. Insya Allah kita profesional. Kita tebar manfaat melalui kebersamaan. Melalui Basnas Kota Palembang. Kita akan buat program-program pemberdayaan umat melalui dana zakat infak sedekah. Insya Allah. Iya, itu dia Mang Cepi Pasal TV ya. Jadi jangan lupa sekali lagi, poin pentingnya adalah semoga insya Allah pasca Ramadan ini kita semakin banyak ngeluar ke zakat kita, infak sedekah kita, ya. Insyaallah. Dan harus yakin juga, dan yang paling penting jangan lupa untuk zakat-zakat menjelang akhir Ramadan ini, silakan ke Basnas Kota Palembang, Pak Ustadz ya. Baik, kalau gitu terima kasih untuk sekali Ketua Basnas Kota Palembang, Pak Ustadz Ki Agus Ridwan Nawawi SPDI MM. Terima kasih Pak Ustadz ya, sehat-sehat terus Pak Ustadz. Yang pastinya dan tentunya untuk Anten Nuku Buku hari ini kami terima kasih juga untuk Bang Sumsel Bubble, Bang Sumsel Bubble Syariah, Husri Holiday Angkasa Wisata, Didi Valdian Wedding Organizer, Universitas Sriwijaya, PTBA, Catering Shirley, Desi Cake dan juga Basnas Kota Palembang. Yang pastinya selalu menantikan buka puasa ya, dan jangan lupa untuk selalu nonton Anten Nuku Buko selama bulan puasa di jam 4:30 sore ya. Yang pastinya juga jangan lupa nonton terus Pak TV, memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciokan pamit. يا رمضان يا رمضان فيك الدعاء ويعلو الإيمان طهر عيوني ودمعة مشتاق قلبي إليك يرجع رضا يا رمضان علم فؤادي معنى الإحسان إن مر عام وافترقنا يبقى Anda telah menyaksikan Anten Nunggu Buko yang dipersembahkan oleh